Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami di dalam segala apa yang kami bicarakan, yang kami sampaikan pada siang hari ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan akan pendalaman Alkitab saat ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita sudah masuk di dalam Yeremia pasal yang ke-10. Kita akan membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25 dan dilanjutkan nanti di dalam pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam pasal yang ke-10. Dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah-Nya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dan dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesatkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suara berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan akan pendalaman Alkitab kita pada saat ini, bahwa di dalam kehidupan manusia, ya, sebuah realita yang seringkali kita lihat gitu ya, bagaimana manusia itu suka mengandalkan apa yang kelihatan mata, apa yang kasat mata, seakan-akan itu memberi sebuah bukti gitu ya. Kita boleh melihat berapa banyak orang yang kadangkala mudah tertipu dengan berbagai iklan, promo yang menggiurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa mereka mudah tertipu, dengan segala apa yang kelihatan mata. Ya. Di dalam akhir pasal yang ke-9 kita boleh melihat bagaimana Allah menunjukkan kepada umat Tuhan bagaimana Dia itu Allah yang terus menyatakan kasih setianya. Betapa bebalnya umat Tuhan, betapa jahatnya mereka. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-9 sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ya, perilaku mereka jahat. Namun Allah terus menyatakan ya belas kasihannya kepada umatnya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara apa sih yang mau disampaikan kepada kita di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Di dalam pasal yang ke-10 ini, bagaimana Allah menginginkan umatnya supaya apa? Supaya mereka tidak belajar tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak belajar hidup seperti orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain.
Kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dengarlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah kau biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah hal yang diingatkan, ya, dinasehati oleh Yeremia. Jangan membiasakan dirimu seperti tingkah laku bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana cara hidup mereka, ya, bagaimana daya tarik yang mereka nyatakan gitu ya. Berbagai godaan-godaan supaya apa? Supaya umat Tuhan mengikuti mereka. Jangan engkau gentar terhadap tanda-tanda di langit, ya. Tanda-tanda di langit. Berbagai tanda-tanda di langit mungkin melalui penggunaan astrologi, ya. Orang-orang zaman dahulu seringkali memahami tanda-tanda dan peringatan dari langit. Berbagai hal yang berkaitan dengan tanda-tanda yang mereka lihat di langit yang bisa membuat mereka gentar terhadapnya, ya. Entah itu bintang atau zodiak atau apapun itu, mungkin mereka mempercayainya, ya. Ataupun karena adat istiadat, ya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena adat istiadat. Bagaimana kita boleh melihat berbagai adat istiadat yang bisa, ya, membuat orang-orang bisa berpaling dari Tuhan. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bagaimana pohon, ya, pohon dari hutan mereka tebang. Dikatakan mereka menghiasinya dengan perak, dengan emas. Pohon itu dibentuk sedemikian rupa sampai membuat orang itu tertarik, ya. Mereka memperkuatnya dengan paku supaya apa? Supaya tidak tumbang. Mereka membuat berhala-berhala. Mereka menaruh di tempat khusus, ya. Mereka menghiasinya, mereka menyembahnya. Kita juga melihat di sekitar kita seperti itu, ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu, ya, ada orang yang membuat patung, mereka menghiasnya, mereka menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memberi penghormatan kepadanya, ya. Mereka menyembahnya, mereka memberi
sesajen mungkin. Tetapi Yeremia menyampaikan bahwa jangan takut kepada mereka, ya. Jangan takut kepada mereka. Bagaimanapun mereka menghiasnya, ya. Mereka memperkuatnya dengan palu gitu ya. Jangan takut kepada mereka. Dan jangan meniru penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu, ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Yeremia menyampaikan kepada umat Tuhan gitu ya di dalam bagian ini, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakannya dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah dengan emas dan perak, memperkuat dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak. Ya, ini menjadi sebuah peringatan bagaimana sebuah kayu dibawa dari hutan dibentuk sedemikian rupa, dihiasnya, ya, diberi bahkan sampai dikatakan memperindah dengan emas dan perak. Tetapi jangan takut kepada mereka, ya. Jangan takut kepada mereka. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana Yeremia ini menyampaikan ya kepada mereka bahwa mereka tidak dapat berbuat jahat dan tidak dapat berbuat baik. Ini sebenarnya sebuah ejekan tentang penyembahan berhala terhadap benda mati, ya, terhadap benda mati yang di sana mereka tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Seharusnya mereka tidak diberikan penghormatan secara khusus. Mereka tidak berdaya melakukan apapun. Toh kalau kita lihat kan kayu aja diangkut, barulah dibentuk, barulah dihias gitu ya. Mereka dikatakan berdiri tegak lurus, seperti orang-orang sawah di ladang mentimun. Berhala itu tidak berharga. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak dapat berkata-kata, dia tidak dapat menyampaikan sesuatu. Inilah yang mau disampaikan oleh Yeremia kepada umat Tuhan. Kenapa kamu mengikuti ya cara hidup mereka? Engkau tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Patung itu buatan manusia. Apa yang mereka sembah tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini Bapak Ibu Saudara kadangkala juga bisa terjadi ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya.
di beberapa tempat ya yang masih di luar pulau, kita boleh melihat bagaimana di satu sisi mereka berkata percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Tetapi ketika mereka di dalam keadaan sakit yang tidak tersembuhkan, ketika mereka mendengar ada seseorang yang bisa menyembuhkan, kalau mereka tidak kuat di dalam Tuhan, mereka bisa melakukannya. Ya, mereka bisa berdoa kepada gunung ini, gunung itu. Padahal itu tidak bisa memberi mereka pertolongan. Bahkan Tuhan sangat jijik terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ya, di sisi yang lain ketika mereka datang kepada Tuhan, berdoa, tetapi di sisi yang lain mereka melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, ini boleh menjadi sebuah tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin juga bagi gereja-gereja Tuhan. Mungkin penyembahan berhala yang tidak kelihatan secara fisik. Entahkah itu hobi yang ditempatkan lebih utama daripada Tuhan. Bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Kesenangan yang lebih dianggap lebih penting, lebih utama dibandingkan dengan Tuhan. Maka kita boleh melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa itu loh buatan tangan manusia. Itu manusia memperindahnya. Mereka tidak dapat berbicara, mereka tidak dapat berkata-kata, mereka tidak dapat bergerak. Seharusnya engkau tidak menyembah kepada hal seperti itu. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah itu lebih besar dari segala penyembahan berhala itu. Langsung Yeremia di dalam ayat yang ke-6 beralih, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau lebih besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Tiada yang seperti engkau ya Tuhan. Allah di dalam perjanjiannya dengan Israel, ya, berbeda dengan berhala-berhala yang mati yang disembah oleh manusia. Dewa-dewa yang mereka sembah dikatakan semuanya bebal, semuanya bodoh. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Disembah kepada yang tidak bernyawa, berdoa kepada yang tidak bergerak. Dia tidak bisa merasakan. Namanya aja benda mati. Berhala kayu, tidak berharga. Kita boleh melihat bahwa itu semua adalah kesia-siaan, ya. Semuanya sia-sia. Itu tidak berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat
apa yang dikatakan oleh Yeremia, ya. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yeremia menyatakan ya bahwa dia adalah Allah yang besar. Tidak ada yang seperti engkau. Engkau Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya ya, karena dia adalah Allah yang hidup, dikatakan bahwa kita seharusnya ya, setiap orang boleh datang kepada dia. Karena apa? Karena dikatakan dia adalah raja di atas segala raja. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disamakan ya dengan apa berhala-berhala yang disembah. Karena apa? Berhala itu adalah buatan tangan manusia, sedangkan dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk hidup kita manusia yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, bagaimana Yeremia dengan tegas menyampaikan berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Penunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Jadi, ini sebuah hal yang menjadi peringatan bagi umat Tuhan seharusnya, ya. Dia bodoh, ya, karena dia tidak bisa melihat, mendengar, merasakan, berbicara. Karena hasil karya dari manusia itu sendiri. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas berhala buatan tukang dan buatan tangan pandai besi, pandai emas, pakaian dari kain ungu tua, kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Jadi dikatakan bahwa kota Tarsis atau mungkin disebut Tartessus ya di Spanyol. Bahkan beberapa penulis mengatakan bahwa agak sulit untuk menemukan lokasinya. Namun dikatakan bahwa kenapa kota Tarsis itu merupakan sebuah kota yang menghasilkan emas murni dan kaya akan mineral. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah hasil karya daripada orang-orang yang ahli. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang benar, ya. Tuhan adalah Allah yang benar, Dia Allah yang hidup, Raja yang kekal, bumi goncang karena murkanya dan bangsa tidak tahan akan geramnya. Ya, kita boleh melihat bagaimana sebuah hal yang kontras ya, yang tidak dapat dibandingkan. Ya. Allah dan berhala bangsa-bangsa. Karena saya sudah sampaikan tadi, semuanya itu adalah hasil karya manusia. Sedangkan Dia adalah Allah
yang menciptakan segala sesuatunya. Maka seharusnya manusia itu sadar bahwa pengagungan tertinggi dari kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah kepada Allah yang hidup. Allah yang telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Seharusnya pengagungan kita itu hanya kepada Dia, bukan kepada buatan tangan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun caranya manusia memberi keindahan, memberi kemewahan kepada berhala, ya, kepada buatan tangan. Dikatakan sampai mereka memberi pakaian berwarna biru dan ungu gitu ya. Sebuah lambang pewarna yang paling berharga, sangat langka, sangat tinggi harganya. Bagaimanapun caranya manusia menghiasinya, tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan sebuah gambaran bagi kita, ya, bahwa Dia tidak dapat dibandingkan dengan berhala buatan tangan manusia. Kesabaran Allah, ya, menanti umatnya. Karena apa? Suatu saat mereka akan dihukum kalau mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, ya, bagaimana diberitahukan ya kepada umat Tuhan, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini, ya. Semua penyembahan berhala, ya, yang populer pada masa itu, dikatakan bahwa semuanya, ya, akan lenyap. Semuanya akan lenyap, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka tidak tahan dan tidak sanggup berhadapan dengan Allah yang hidup. Ya. Dia yang menciptakan, Dia yang menjadikan bumi dengan segala kekuatannya, menegakkan dunia dengan kebijaksanaan, membentangkan langit dengan akal budinya, memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit, menaikkan kabut awan dari ujung bumi, membuat kilat serta hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat, ya, bagaimana Dia Allah, ya, yang menjadikan langit, bumi dengan segala kekuatannya. Berbeda dengan dewa-dewa kafir, ya. Berbeda dengan penyembahan berhala ini. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia adalah Allah yang hidup, menjadikan bumi, menegakkan dunia, membentangkan langit. Dan kita boleh lihat bagaimana tentang berhala ini.
Berhala itu tidak berharga, ya. Tidak ada harganya, tidak berharga. Ini merupakan sebuah hal yang menjadi olok-olokan, ya. Dihina, diejek. Tetapi dikatakan oleh Yeremia, bagaimana perilaku, ya, orang-orang ini membuat dan menyembah berhala. Banyak mungkin kita melihat berhala-berhala yang ditemukan oleh arkeologi. Bahkan mungkin beberapa tidak ada keindahan di sana. Semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah hal bagi kita untuk boleh kita ingat, ya. Diulangi dari awal sampai kepada ayat yang ke-16 ini. Itu buatan tangan manusia, tidak ada nyawa di dalamnya, tidak ada kehidupan di dalamnya. Semuanya sia-sia. Tetapi dikatakan berbeda dengan Allah Yakub. Ya. Berbeda dengan Allah Israel. Dia adalah sang pencipta. Dia memilih Israel, ya, menjadi milik kepunyaannya. Allah adalah milik umat Tuhan. Allah adalah milik Israel. Israel adalah milik Allah. Maka seharusnya mereka datang menyembah kepada Dia, bukan kepada patung buatan tangan manusia. Dari 10 hukum Tuhan, kita juga diingatkan di dalam hukum yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Seharusnya kita datang kepada Dia, Tuhan yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini, boleh mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Seharusnya hanya kepadanya kita percaya, ya, bukan dengan segala hal yang kita pandang, kita anggap itu lebih daripada Tuhan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, mungkin bisa saja kesenangan, hobi, atau barang-barang yang kita anggap itu lebih daripada Tuhan. Cinta kita kepada barang itu lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang tua juga cintanya kepada anak lebih dibandingkan cintanya kepada Tuhan. Cinta kepada keluarga itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan kita tempatkan, ya, jauh di bawah dengan segala apa yang kita anggap itu penting bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka dilanjutkan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25, ya. Bagaimana Yeremia sudah menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa ketika engkau membuat sesuatu, kamu sandingkan, kamu bandingkan dengan Allah yang hidup. Dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia mengingatkanmu, dia mengajakmu untuk apa? Untuk mengalami perubahan. Untuk mau bertobat, untuk mau berpaling. Hatimu tidak melekat kepada berhala itu. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah dikatakan memberi peringatan kepada umat Tuhan. Ya, memberi peringatan kepada umat Tuhan. Sungguh bukan sebuah hal yang menyenangkan, ya Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka sudah diingatkan gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka mengalami pertobatan. Supaya mereka berbalik dan ikut Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya. Kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa umat Tuhan, ya, menerima didikan. Ya. Umat Tuhan menerima didikan. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel hendaklah berkemas siap untuk meninggalkan tempat yang Tuhan berikan. Pergi menjadi budak di tempat bangsa asing. Ya. Pergi atau tidaknya keberangkatan mereka ini tidak bersifat sukarela. Karena Tuhan hendak membuang, ya. Ada istilah yang lain, melemparkan mereka keluar dari tempat tinggal yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, ya. Supaya mereka insaf. Supaya mereka berubah. Itu adalah tujuan dari penghukuman Tuhan, ya. Bukan hanya sekedar, ya, hukuman, tetapi di dalamnya ada disiplin, di dalamnya ada didikan. Ini merupakan didikan dari Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 pun mengingatkan kita, ya. Pasal 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka
yang dilatih olehnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Allah ya memberikan hukuman bagi umatnya, di sanalah ada penderitaan. Ya, di sanalah ada penderitaan. Namun di sisi yang lain juga ada disiplin. Kalau penderitaan itu membuat kita memang menderita karena apa? Karena apa yang kita perbuat. Namun ketika disiplin itu berguna demi kebaikan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita jangan mengeraskan hati. Sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah dinasihati. Tetapi tidak mau mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu memang berguna, ya, berguna bagi setiap kita. Bagaimana orang-orang Israel, ya, mengalami penderitaan. Ini disampaikan di dalam ayat yang ke-19, ya, sampai 20. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku rusak, dan semua tali sudah putus, anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Ya, ini merupakan sebuah keluhan ya dari orang Israel tentang penderitaan mereka, ya, tentang kepedihan yang harus mereka tanggung. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena hukuman Tuhan itu sangat keras. Dikatakan mereka harus berpindah, ya, kehilangan harta, kampung halaman berantakan gitu, tempat tinggal mereka hancur, mereka tidak bebas untuk boleh menjalani hidup. Karena apa? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan, telah mengkhianati perjanjian dengan Dia. Dan inilah sebuah konsekuensi yang harus diterima. Ya. Inilah sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Bukan tidak diingatkan, bukan tidak diberitahukan, bukan tidak disampaikan. Sudah disampaikan. Tetapi dikatakan mereka berkeras hati. Perubahan itu tidak terjadi. Maka inilah yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagian ini, ya, bukan hanya umat Tuhan, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi ini juga menjadi tanggung jawab, ya, bagaimana mereka ini menerima keadaan seperti ini. Ayat 21 dan 22, Bapak Ibu. Sungguh gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembala mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita berbunyi, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Ini boleh menjadi sebuah peringatan
bagi setiap ya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahwa seharusnya ini boleh menjadi sebuah tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan dikatakan gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Para imam, para raja, para nabi pada masa itu, mereka bukannya membawa umat Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mereka memimpin menyembah berhala-berhala yang palsu, dewa-dewa asing. Sehingga apa? Sehingga rakyat menghadapi berbagai tragedi penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seharusnya menjadi sebuah role model di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan. Bagaimana jemaat bisa tunduk kepada Tuhan, ya. Melihat para pemimpin, melihat para pelayan Tuhan, mereka juga belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan sebuah kesombongan. Jemaat itu harus dibawa untuk apa? Semakin lebih mengenal Tuhan. Yang kadangkala membuat miris, ya, dengan gaya hidup, pola hidup dari hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini, sebagian Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga tidak boleh menyatakan bahwa semua hamba-hamba Tuhan tidak. Tetapi sebagian mereka mempergunakan untuk kesenangan, ya. Kalau kita melihat berbagai info, ya, yang sekarang ini kita melihat di pastor lifestyle, gaya hidup dari hamba-hamba Tuhan yang begitu mewah, cara hidupnya, sikapnya, perilakunya. Bapak Ibu Saudara, seharusnya, ya, ini boleh menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, membawa jemaat semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan. Kita arahkan jemaat untuk apa? Untuk lebih mengasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini sebuah hal yang begitu tragis, bahkan
para imam, para pemimpin, membawa mereka untuk jauh dari Tuhan, melakukan penyembahan berhala. Maka lihat bagaimana dikatakan kegemparan akan datang dari tanah sebelah utara, yaitu kerajaan Babel nantinya. Mereka akan menjadi budak, mereka akan dihukum, ya. Kota Yehuda menjadi sunyi sepi, bahkan menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Bagaimana sebuah keadaan, ya, Yehuda setelah kehancurannya. Betapa menakutkan gitu ya. Tempat binatang liar, ya, hewan liar ada di sana. Sunyi, sepi. Bapak Ibu, ketika Yeremia di dalam ayat yang ke-23 dan 20 sampai 25, bagaimana Yeremia mewakili, ya, seluruh rakyat mengaku berdosa di hadapan Tuhan, berdoa mohon pengampunan Tuhan. Apa yang dia katakan? Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini menunjukkan bahwa ia paham betapa terbatasnya dia sebagai seorang manusia dan kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka dia memohon, ajarlah aku tetapi dengan selayaknya. Janganlah binasakan mereka. Ayat 25 ini Bapak Ibu sebuah ayat yang mirip dengan Mazmur yang ke-79. Bagaimana dia berdoa, meminta Tuhan juga menghakimi bangsa menurut keadilan dan kebenaran yang merupakan sebuah pengharapan setelah pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah hal yang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Adakah Tuhan, ya, mendapatkan kita tetap setia? Kita minta belas kasihan Tuhan untuk terus menuntun kita menjadi orang-orang yang mau, ya, yang mau berubah. Ketika teguran itu diberikan kepada kita, memang hajaran itu menyakitkan. Tetapi kita mau berubah. Kalau di bagian ini sering kali diingatkan, harus mengalami pertobatan. Kalau engkau tidak mengalami pertobatan, maka engkau akan menerima ganjaran dari semuanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di dalam ayat pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Saya akan bacakan untuk kita firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarlah perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Dengan demikian dengarkanlah suaraku
dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, beginilah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota Yehuda dan di jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu, telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada Allah, para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban bakaran, korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah menaikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan yang jahat, dapatkan nazar dan daging yang suci, melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria, pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dan dengan membakar korban kepada Baal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini, ya, pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, perjanjian Allah itu diingkari. Ya. Bagaimana Tuhan berbicara, ya, telah berbicara kepada mereka untuk menaati hukum Tuhan, ya. Bagaimana mereka harus taat kepada hukum-hukum Tuhan. Pada waktu itu mereka diberikan Tuhan 10 hukum, ya, di Gunung Sinai. Allah memberi aturan-aturan, ya, kepada mereka. Bagaimana Allah juga berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka secara jasmani dan secara rohani, gitu ya. Bagaimana bangsa itu dikatakan mereka menyembah dan taat kepada Allah.
hati mereka tidak terbagi kepada yang lain. Itulah awalnya ketika apa? Ketika Allah memberi mereka hukum-hukum itu supaya apa? Hati mereka terfokus kepada apa? Kepada Allah saja. Mereka melakukan, menaati akan perintah-perintah Tuhan. Hati mereka tidak berpaling dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu ya. Bahwa bagaimana mereka yang tidak taat ya, bagaimana bagi mereka yang melanggar perjanjian itu. Di situ Tuhan memberi mereka perjanjian gitu ya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab Ulangan ya. Maka ketika bagian ini diulang kembali gitu ya. Bagaimana Yeremia menyampaikan ini bisa saja Bapak Ibu Saudara ya. Bisa saja dari beberapa penafsiran itu mengatakan bahwa ada kemungkinan ketika Yeremia menyampaikan ini, dia memegang sebuah buku di tangannya gitu ya, membahas kembali apa yang disampaikan di dalam kitab Ulangan. Bapak Ibu, kita mulai melihat bagaimana sebuah penderitaan gitu ya. Penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka apa? Tidak setia terhadap perjanjian Tuhan. Ya. Mereka bekerja ya sebagai budak ketika mereka ada di Mesir. Mereka bekerja dengan susah payah gitu ya. Penderitaan yang ada di sana. Maka ini sebuah perjanjian Tuhan kepada mereka. Bahwa aku memberikan engkau negeri yang berlimpah susu dan madu. Bagaimana Allah itu memelihara mereka sedemikian rupa. Sampai kepada apa? Kebutuhan mereka secara jasmani. Kebutuhan-kebutuhan itu dicukupkan bagi mereka. Allah sendiri yang berjanji bahwa Ia memberkati mereka dengan tanah yang berlimpah. Maka di pihak yang lain, umat Tuhan juga bertanggung jawab untuk apa? Menaati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini ya, sebuah hal yang boleh menjadi pengingat bagi umat Tuhan gitu ya. Bahwa aku memberikan sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Engkau tidak mengalami kelaparan. Tuhan cukupkan bagi mereka. Ya. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Yeremia. Begitulah hendaknya ya Tuhan. Sebuah janji gitu ya. Janji yang disampaikan oleh Tuhan.
Yeremia mengaminkannya. Pernyataan ini adalah sebuah persetujuan yang ada di dalam hati manusia antara pikiran, hati, dan kehendak dengan tujuan dan caranya Tuhan. Maka ketika manusia itu membuat sebuah persetujuan, maka harus disertai ya dengan apa? Secara keseluruhan hidupnya juga. Bukan hanya perkataannya mengaminkan janji Tuhan, tetapi di sisi yang lain gitu ya, dia bertanggung jawab untuk menaatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Allah yang berjanji. Ya, bagian ini diulangi ya ketika kita boleh melihat di dalam kitab Ulangan dan diulangi kembali di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Yeremia menyampaikan pesan perjanjian Allah itu bagi umatnya. Namun kita boleh melihat ya apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu bagaimana umat Tuhan ya melanggar perjanjian apa yang disampaikan oleh Tuhan ya. Yeremia menyampaikan kembali pesan perjanjian yang dilanggar ya oleh umat Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah ya mengingatkan nenek moyang mereka ya. Bagaimana Allah memberi peringatan-peringatan untuk melakukan apa yang benar menurut perjanjian. Allah menginginkan ketaatan mereka. Bahkan ya Allah terus mengingatkan mereka. Mengingatkan seperti mungkin bisa saja seperti orang tua ya ketika anaknya masih kecil-kecil ya ketika di pagi hari dia bangunkan, dia ingatkan mereka untuk sekolah, untuk belajar. Allah terus mengingatkan umatnya. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau mendengarkan. Karena apa? Setiap orang mau mengikuti keinginan hati mereka yang jahat. Mereka tidak mau lagi mengikuti petunjuk dan peringatan Tuhan. Mereka berjalan sendiri, mereka mengikuti hati mereka sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat ya bagaimana bagian ini ya disampaikan kepada mereka. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak dapat memegangnya. Ya, mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka dikatakan, aku akan mendatangkan kepada mereka segala perkataan perjanjian ini. Tuhan akan menyatakannya bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu terus mengingatkan mereka. Ya. Tapi betapa hati mereka sudah berpaling dari Tuhan. Mereka mengikuti apa yang mereka anggap itu baik. Mereka mengikuti apa yang mereka anggap itu benar. Mereka sudah tidak lagi
melihat kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah itu benar menurut maunya Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat selanjutnya, bagaimana sebuah di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 gitu ya. Sebuah kesepakatan gitu ya. Sebuah kalau istilah lainnya konspirasi gitu ya. Persengkokolan antara apa? Antara Yerusalem dan Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, malah mereka melakukan apa? Persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka menolak mendengarkan firman-Ku, bahkan mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan mereka mengingkari perjanjian-Ku dengan nenek moyang mereka. Inilah sebuah kekejian di mata Tuhan. Ya. Sebuah persepakatan yang mereka lakukan. Ya. Mereka malah menyembah kepada berhala. Mereka melanggar perintah Allah, peringatan-peringatan Allah. Dan bagaimana Allah memberi pelajaran bagi mereka. Allah memberi pelajaran bagi mereka karena apa? Mereka sudah tidak lagi setia. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 bagaimana Tuhan memberi pelajaran bagi mereka yang tidak taat, bagi yang melanggar perjanjian. Ya. Tuhan akan mendatangkan malapetaka bagi mereka yang tidak akan dapat mereka hindari. Konsekuensi dari ketidaktaatan akan perjanjian yang mereka buat di hadapan Tuhan. Mereka sudah tidak taat, mereka sudah tidak lagi setia. Bahkan mereka, apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, mereka menyembah dewa-dewa palsu dari bangsa-bangsa sekitarnya. Karena apa? Sebenarnya mereka tidak menemukan pertolongan dari penyembahan-penyembahan kepada berhala itu sendiri. Maka ini yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Aku tidak akan mendengarkan mereka pada waktu mereka berseru kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mendengar ketika mereka berseru kepadaku. Tuhan diam ketika mereka datang. Betapa mengerikan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Akan kejahatan yang telah dibuat oleh umat Tuhan. Ketika di dalam kesusahan, mereka datang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak digubris. Mereka tidak diangkat. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara,
Mungkin ketika dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin karena kita peduli terhadap orang itu, kita ingatkan dia, kita nasihati dia, supaya apa? Supaya dia mengalami perubahan. Kita tuntun dia, tetapi dia tidak mempedulikan kita. Mungkin di satu titik kita akan diam gitu ya. Sudah tidak lagi mengingatkan, sudah tidak lagi menegur dia, menasihati dia. Betapa menyakitkan ya, ketika dia datang meminta pertolongan, kita diam, kita tidak peduli. Saya membayangkan Bapak Ibu ya, ketika seorang anak ya sudah diingatkan oleh orang tua, sudah dinasihati, sudah banyak cara sampai mungkin orang tua mengalami sakit, luka karena tingkah laku anak-anak. Ada titik tertentu orang tua akan diam. Itu hanya orang tua kita yang ada di dalam dunia aja seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Betapa menakutkan, betapa mengerikan. Apalagi dengan Allah yang hidup. Allah yang sudah mengasihi mereka dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Dia menyatakan dirinya bagi mereka. Tetapi mereka tidak mempedulikan, mereka sudah tidak lagi taat. Mereka berpaling dari dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di bagian akhir ini Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, ya, itu memberi sebuah gambaran, ya, memberi sebuah gambaran bagi kita. Bagaimana dikatakan seorang kekasih di rumahku setelah melakukan perbuatan cabul dengan banyak orang. Allah menganggap Israel itu sebagai kekasihnya. Namun mereka memainkan peranan sebagai pasangan yang tidak setia. Bagaimana mereka berpaling gitu ya kepada dewa-dewa palsu. Allah bertanya mengapa mereka masih berada di rumahnya gitu ya. Sebuah gambaran yang di dalam kehidupan kita mungkin seperti seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah melakukan perzinahan, perselingkuhan, perbuatan yang tidak senonoh gitu ya. Kenapa engkau masih ada di rumahku? Mengapa engkau masih tidur di ranjangku? Padahal engkau sudah melakukan perzinahan, engkau sudah melakukan perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang sangat cicik di mata Tuhan gitu ya. Bahkan ketika engkau melakukan kejahatan, engkau bergembira. Mereka telah berbuat dosa ya, kekejian di mata Tuhan. Namun mereka bergembira atas segala kejahatan-kejahatan mereka. Bukannya mereka berkabung gitu ya, atas segala dosa yang mereka lakukan.
Tapi Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyebut mereka pohon zaitun yang hijau, indah dan baik buahnya. Ungkapan daripada kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel. Dia mengasihi mereka dengan lembut. Dia menyatakan kasih-Nya yang begitu dalam bagi mereka. Namun mereka membalas kasih-Nya dengan ketidaksetiaan. Mereka menolak kasih sayang dari Tuhan. Maka apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Dikatakan, meskipun Allah begitu mengasihi umat-Nya, namun Dia tidak akan menghentikan akan penghukumannya bagi mereka. Dia memberi penghukuman yang tepat bagi mereka. Dia yang telah menanam mereka. Tapi Dia juga akan memberikan hukuman bagi mereka karena dosa dan penyembahan mereka. Dan mereka yang hidup di dalam apa? Di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada banyak teguran, nasihat yang kita dengar supaya kita mengalami perubahan hidup. Namun, mungkin kita masih mengeraskan hati. Pada saat ini kiranya Tuhan yang mengoreksi hati kita masing-masing. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi ada perubahan kehidupan kita yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ingin bahwa hidup kita semakin lebih baik dari sehari ke sehari dan boleh memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Roh-Mu yang kudus yang boleh memampukan kami, supaya kami boleh mengalami perubahan yang lebih baik dari sehari ke sehari, dan hidup kami boleh mencerminkan Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.